dalam kehidupan muslim itu, ya orang muslim. Di dalamnya terkandung konsep ad-din, konsep kehidupan. Ya, hidup ini harus dengan Islam, ya, harus dengan Al-Quran. Ya, kalau tidak dengan Al-Quran ini Allah menyebutnya adalah majnun, bimajnun. Wah, ini bimajnun itu gila, edan, itu tidak waras itu. Tidaklah engkau wahai Muhammad binikmati dengan nikmat Rabbaka dari Tuhanmu. Ya, menurut ahli tafsir itu nikmat di sini adalah Al-Quran. Bimajnun, engkau gila. Tidaklah gila engkau Muhammad dengan nikmat Al-Quran ini. Ya, dengan nikmat Al-Quran dijamin tidak gila, alias waras itu. Berarti sebaliknya kalau orang tidak berquran hidupnya ini, ya, dijamin majnun, berarti gila. Orang yang hidupnya tidak pakai Al-Quran itu gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allah sallallahu alaihi wasallam, qul la ilaha illallah tuflihun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jamaah rahimakumullah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini, pada waktu subuh ini, saatnya udara segar dan kita menghirup udara yang segar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, karena nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini tidak terbatas, tidak bisa dijumlah. Wa in ta'uddu nikmatullah la tusuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kalian la tusuha, tidak akan bisa menjumlahnya. Tetapi manusia ini sangat kufur dan sangat zalim karena tidak mau bersyukur. Padahal orang yang tidak mau bersyukur itu, ya, hukumannya sangat berat. Allah mengancam orang yang tidak mau bersyukur itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kalian bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih, ya. Kita mengerti bahwa ciptaan manusia ini yang berasal dari segumpal darah itu, ya, asalnya manusia ini dari segumpal darah itu, kalau dibandingkan dengan segumpal darahnya kuda atau babi itu sama, ya. Tetapi proses penciptaan manusia akhirnya diciptakan dengan sempurna. Ini merupakan, ya, karunia Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita ini diciptakan kepalanya kepala jaran atau kepala kuda, ini kan ya bahaya, ya. Itulah ancaman Allah kalau manusia ini tidak mau bersyukur. Inna adzabi lasyadid. Alhamdulillah kita termasuk orang yang pandai bersyukur. Buktinya bahwa kita ini menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh secara berjamaah rutin insyaallah. Mudah-mudahan itu menjadikan kita wasilah untuk mencapai kebahagiaan
ya, dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kemarin sudah membahas mengenai salah satu kebangkitan umat Islam, yaitu kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang maksudnya adalah berislam secara kafah dan berislam secara bertahap, ya. Jadi bertahap, ya. Walaupun kita ini sudah Islam penuh, ya. Tapi untuk mencapai kebangkitan Islam ini kita perlu rekonstruksi pemahaman Islam, ya, yang selama ini ya, belum begitu semangat, belum begitu militan, ya. Ya kalau sudah mau militan, sudah semangat, ya, dengan merekonstruksi pemahaman Islam ini, insya Allah kita akan, ya, tambah semangat, tambah militan, gitu, ya. Tambah akidahnya kuat, tambah jihadnya juga kan bertambah, ya. Dalam syair Arab itu disebutkan hidup ini adalah akidah dan jihad, ya. Orang yang berakidah, ya, pasti akan berjihad, ya. Orang yang berjihad pasti punya akidah. Nah, itu dalam syair Arab disebutkan. Baik jamaah rahimakumullah, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rekonstruksi pemahaman Islam ini kita mulai dari pemahaman-pemahaman, ya, pengertian-pengertian dari surah-surah yang awal-awal turun, ya, bertahap, ya. Alhamdulillah Allah menurunkan surat yang pertama itu adalah surat Al-Alaq. Ini disepakati oleh Ibnu Abbas, seorang ahli tafsir. Kemudian setelah itu surat Al-Qalam, kemudian surat Al-Muzammil yang merupakan kekuatan spiritual dari sholat tahajud, membaca Al-Quran. Ada 7 hazimat di situ yang bisa meningkatkan kekuatan spiritualnya. Kemudian Al-Muddatsir, kewajiban setiap orang beriman itu berdakwah, mengajak, ya. Dakwah itu adalah mengajak, bukan mengejek. Nah, itu. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Nah, begitu, ya. Kemudian 5 surat yang terakhir adalah surat Al-Fatihah, yaitu berislam secara kafah dan berjamaah. Nah, itu kemarin sudah agak dibahas mengenai pemahaman-pemahaman tentang kebangkitan Islam dimulai dari mana, begitu, ya. Karena memang jamaah rahimakumullah, Islam itu adalah ajaran yang kafah, ajaran yang menyeluruh, yang sistemik, ya. Sistemik itu antara bagian satu dengan bagian lainnya itu saling menyatu, ya, dan saling menguatkan, bukan saling merobohkan, ya. Itulah ajaran-ajaran Islam, ya. Maka untuk mewujudkan kehidupan berislam, maka harus pula secara sistematis, ya, insya Allah, ya. Sebagaimana Rasulullah, beliau menerima Al-Quran secara bertahap dan tartib, jadi tidak sekaligus 30 juz itu. Nah, ini sejarahnya begitu, fakta sejarah begitu, ya. Surat Al-Alaq, surat yang ke-96 dalam Mushaf Utsmani itu terdiri dari 1 sampai 5, ya, yang isinya adalah akidah, ya. Surah yang pertama ini diturunkan penekannya pada pentingnya berikra. Kemarin sedikit sudah dibahas tentang berikra itu, ya. Pentingnya berikra, pentingnya membaca. Maka kita tergantung pada kita semuanya. Kalau membacanya kita ini, ya, cerdas, membacanya kita ini teliti, ya, berikra-nya itu semakin tajam, kita insya Allah akan bisa melahirkan, ya, pemahaman tentang tauhid yang benar, ya, akidah yang benar, ya, dengan ikra itu. Maka tidak heran kalau orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, cendekiawan-cendekiawan, ya, intelektual di Eropa itu masuknya Islam itu karena memang berdasarkan dari penelitian, berdasarkan dari ikra itu. Semakin teliti, semakin membahas mengenai sesuatu, ya, kemudian menyadari bahwa memang Islam ini adalah agama yang benar, begitu, ya, agama dari Allah Subhanahu wa taala, ya.
Di dalam surat Al-Alaq ini terkandung aspek ya, terkandung nilai-nilai. Surat Al-Alaq 1 sampai 5 ini adalah konsep tentang keilmuan. Sudah kalau masalah ilmu memang betul ya, sesuatu itu berangkat dari ilmunya ini ya. Jadi jangan bertindak dulu sebelum punya ilmu ya. Ya. Jangan ngomong dulu sebelum punya ilmu ya. Ini kadang-kadang ilmunya belum mapan sudah ya, menyampaikan sesuatu ya yang tidak karu-karuan, bukan ahlinya ya. Itu. Kemudian juga mengandung tentang konsep penciptaan manusia, yaitu manusia dan alam ini, ma'rifatul alam, ma'rifatul insan. Konsep tauhidnya juga konsep rububiyah. Konsep rububiyah itu tauhid rububiyah, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta, sang pemilik dan sang pengatur. Iman kepada Allah, al-imanu billahi ta'ala, al-i'tiqadu al-jazimu annallahu rabbu kulli syai'in ya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah keyakinan yang kuat, keyakinan yang pasti ya, bahwasanya Allah adalah Rabb, pengatur. Allah adalah pencipta ya, al-khaliq. Allah adalah pemilik, al-malik ya. Jadi keyakinan seperti ini harus tertanam. Kalau sudah seperti ini berarti ya menyadari bahwa alam semesta ini adalah milik Allah, termasuk diri kita ini, termasuk ya alam semesta ini adalah milik Allah. Maka penggunaannya ya, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya konsep tauhid rububiyah. Konsekuensinya adalah tauhid uluhiyah. Satu-satunya yang pantas untuk disembah adalah Allah. Satu-satunya yang pantas untuk diikuti, dipatuhi aturannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aturan Allah Subhanahu wa taala ini lengkap ya. Mencapai berbagai dimensi kehidupan, mulai dari bangun tidur mau tidur, nah, itu ada aturan-aturan Islam ya. Jangan sampai lepas ya. Tentang konsep sosial Islam ada, konsep ekonomi Islam ada, konsep politik Islam ada ya. Totalitas lah Islam ini, tidak boleh ragu-ragu ya. Ya. Maka kita berusaha untuk berislam secara kafah ya, itu. Ya, tauhid rububiyah. Nah, tauhid itu kemudian juga akan melahirkan ya, konsep syahadatain itu secara sadar ya. Kesadaran bertauhid bahasanya. Dengan Al-Alaq 1 sampai 5 itu melahirkan kesadaran bertauhid. Bertauhid itu tidak ada paksaan ya. Harus dari kesadaran ya. Kita datang ke masjid ini dengan kesadaran penuh karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kalau dipaksa ya. Dipaksa dibangunkan istrinya, ayo Pak, ayo ke masjid, Wah, ini dingin-dingin disiram, akhirnya terpaksa ya. Daripada istri marah-marah gitu. Nah, itu terpaksa. Tidak ya. Bertauhid itu adalah harus punya kesadaran ya, tidak ada paksaan. Itu surah yang pertama. Surah yang kedua yang akan turun itu adalah yang bertauhid, surah Al-Qalam. Nah, surat yang 68 ayatnya 1 sampai 7 ya. Orang yang bertauhid akan memiliki akhlak Quran ya. Mempunyai cita-cita hidup bahwa hidupnya ini harus dengan pedoman Al-Quran. Nah, ini surah yang kedua ya. Itu ditekankan pada keyakinan akan kebenaran al-Islam dengan seluruh jaminannya. Selanjutnya menuntut diperagakan akhlak Quran. Orang yang sudah bertauhid itu nanti akan otomatis memiliki akhlak Quran ya. Dalam kehidupan muslim itu ya, orang muslim di dalamnya terkandung konsep ad-din,
konsep kehidupan, ya, hidup ini harus dengan Islam, ya, harus dengan Al-Quran. Ya, kalau tidak dengan Al-Quran ini Allah menyebutnya adalah majnun, bimajnun. Wah, ini bimajnun itu gila, edan, itu tidak waras itu. Ini suratnya, ma anta binikmati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau wahai Muhammad binikmati dengan nikmat Rabbaka dari Tuhanmu. Ya, menurut ahli tafsir itu nikmat di sini adalah Al-Quran. Bimajnun, engkau gila. Tidaklah gila engkau Muhammad dengan nikmat Al-Quran ini. Ya, dengan nikmat Al-Quran dijamin tidak gila, alias waras itu. Berarti sebaliknya kalau orang tidak berquran hidupnya ini, ya, dijamin majnun, berarti gila. Orang yang hidupnya tidak pakai Al-Quran itu gila, ya, menurut Allah Subhanahu Wa Taala ini majnun, ya, disebutkan majnun. Ya. Ini orang Quraisy, orang Arab Saudi itu, orang Arab Saudi namanya, orang Quraisy, orang jahiliyah. Ya. Begitu ada Rasulullah membawa Al-Quran, Rasulullah disebut dengan gila, majnun, yang awalnya tukang sihir, tukang syair, ya. Tapi kemudian Al-Quran, ya, mengabadikan sebagai gila, sebutan orang-orang Quraisy jahiliyah, begitu. Rasulullah dan para sahabatnya disebut orang gila. Ya, ya saya sih ngajar setiap Jumat di Krio PM itu, ya, orang-orang yang tidak lengkap, ya, agak stres itu, agak ada 150-an, ya, di situ, ya, kita ajari Al-Quran terus, ya bisa baca Al-Quran, ya, tapi kurang lengkap itu secara akalnya tidak sehat, ya. Tapi secara din begini, ya, disebutkan ma'anta binikmati rabbika bimajnun, ya, engkau wahai Muhammad, ya, dengan nikmat Tuhanmu yaitu Al-Quran dijamin tidak gila. Nah, itu. Maka sebaliknya, ya, siapa saja kalau hidupnya tidak pakai Al-Quran berarti hidupnya adalah gila, ya, gila harta, gila jabatan, gila kekuasaan, gila wanita, gila macam-macam avansa. Ini surat Al-Qalam 1-7. Surat Al-Mujamil, nah ini baru surat Al-Mujamil itu 1-10, yaitu tentang kekuatan ibadah spiritual. Untuk mencapai kehidupan berquran itu tidak mudah, maka harus dengan kekuatan spiritual, ya. Ada 7 azimat, 7 tazkiyatun nafs itu. Salah satunya adalah qumil laila illa qalila. Nanti dibahas, ya, sedemikian rupa untuk kebangkitan Islam. Kemudian yang keempat adalah surat Al-Mudaththir 1-7, yaitu kewajiban berdakwah, ya. Surah ini menggambar tentang pentingnya menyebarkan kebaikan di muka bumi ini dengan mengajak, dengan berdakwah, ya. Di dalamnya terkandung konsep dakwah dan tarbiyah serta konsep perubahan umat. Mengajak, kita harus mengajak semampunya, ya. Ayo sholat subuh secara berjamaah, ya, ditolak tidak apa-apa, ya, karena kita sebagai orang beriman punya kewajiban untuk menyampaikan saja, ya, itu. Yang terakhir adalah surat Al-Fatihah 1-7, yaitu Islam secara kafah dan berjamaah, ya. Surat Al-Fatihah dikenal dengan saripati dari seluruh ajaran Islam, maka disebut dengan Ummul Kitab. Surat Al-Fatihah, ya, juga disebut sebagai Fatihatul Kitab, ya. Ummul Kitab itu induknya kitab, ibunya kitab, Ummul Kitab itu, ya. Di dalamnya memahami konsep Islam secara kafah dan utuh. Di dalamnya terkandung tentang konsep peradaban Islam, Masya Allah, ya, dengan seluruh dimensinya. Kalau sudah peradaban Islam, ya, semua makmur, ya, semua bahagia, Masya Allah, ya. Nah, ini tidak mudah untuk dicapai kecuali orang-orang yang punya tauhid tadi, orang yang punya cita-cita berquran itu, orang-orang yang punya spiritual yang tinggi itu. Nah, hanya dicapai oleh mereka-mereka yang punya, ya, konsep tentang cita-cita untuk bisa masuk jannah atau masuk surga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk
hambanya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.